Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carisa Nindya Putri. Saya Nita Zulji Kalila. Saya Nora Asti. Kami dari SMP IT Al-Kafi Lebong. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli ala khairil anami sayyidina la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, hingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita ke jalur yang benar sehingga syiar Islam dapat sampai pada kita seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dewan juri yang arif dan bijaksana, adapun tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan kitab suci penganut agama Islam yang dijadikan pedoman dan tuntunan dalam mengarungi hidup ini, supaya selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah juga menurunkan beberapa kitab kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab tersebut antara lain kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber bagi segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan kitab induk ilmu pengetahuan, baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, sesama manusia, hablum minannas, ilmu alam, lingkungan, akidah, sosial, ilmu empiris, ilmu pengetahuan umum, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yusyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Al-Quran di mana kitab yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan yang terdapat di dalamnya.
Salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama kali turun adalah Quran Surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dari perantaraan kalam. Dia telah mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan ayat tersebut, kita dianjurkan untuk belajar melalui baca tulis, mengkaji ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, meneliti lebih jauh tentang ilmu yang sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya seseorang untuk memiliki ilmu pengetahuan. Jika kita cermati dengan membaca Al-Quran, kita dapat menemukan ilmu alam semesta yang tak terkira. Sebuah contoh dalam Quran Surat Yunus ayat 5 yang menjelaskan tentang ilmu falak dan perbintangan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarnahu manazila lita'lamu 'adadas sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan olehnya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia telah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Lalu pada Quran surat Yasin ayat 38 sampai dengan ayat 40 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Fi kullu falaki yasbahun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah itu, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Bukti lain bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan adalah Quran Surat An-Nahl ayat 66 yang menjelaskan tentang ilmu hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah tusqikum mimma fi butuni min baini farasin wa damil labanan khalisa sa'igan lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada di dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Atau dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4 yang menjelaskan tentang ilmu tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatin min 'anabin wa zar'un wa najilun sinwanin وغير سنوان يسقى ماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Quran Surat Al-Kahf yang menjelaskan tentang ilmu alam dan ilmu bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha zawjin bahij. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Shadaqallahul azim.
Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Jelas bukan bahwa sejatinya Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang pertama kali. Maha besar Allah dengan segala kebesarannya. Semua penjelasan mengenai ilmu pengetahuan terdapat dalam Al-Quran. Andai kita mau memperhatikan dan mencerna ayat-ayat yang diturunkan. Bahkan bangsa Eropa sebelum semaju sekarang mengakui kebesaran umat Islam dan Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang seluas-luasnya. Lebih lagi, sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan ilmu. Singkatnya, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu pengetahuan yang paling utama. Demikianlah pemaparan kami mengenai Al-Quran, sumber ilmu pengetahuan. Semoga kedepannya kita lebih mencintai Al-Quran dan menjadikannya pedoman untuk menuntun kita ke akhirat kelak, dan menjadikannya asas mendasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang lain. Dewan juri yang kami hormati, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata, ketepatan ayat dan artinya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.